Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis startup yang kelompok satu buat, yaitu Kelontongku. Nah, apa sih Kelontongku itu? Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada Indah Lestari, yang kedua ada Lailatul Kudrati, yang ketiga ada Safira Isnaini, yang keempat ada saya sendiri Yosi Parwanti, dan yang kelima ada Egi Masio, dan yang terakhir adalah Anugrah Rizky. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait fenomena yang kelompok satu ambil dalam menyusun startup ini, yaitu menjamurnya toko kelontong dalam menyediakan sembako atau kebutuhan sehari-hari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, hal ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat karena keterbatasan toko kelontong dalam melakukan pengolahan dagangan. Nah, selain itu banyak juga toko kelontong yang membuka tokonya selama 24 jam, namun terkadang mereka hanya menyediakan barang-barang dagang yang tidak terlalu lengkap sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Toko kelontong ini juga memiliki kelemahan dalam pemantauan stok barang yang dijualnya, apalagi barang-barang yang kurang laku di masyarakat. Bahkan banyak juga toko kelontong yang melakukan pengecekan barang dagangannya secara konvensional, yaitu dengan membuat list check-in barang. Nah, hal ini terjadi karena SDM di toko kelontong itu yang terbatas, di mana mereka hanya membuka usaha dengan kemampuan yang mereka miliki saja. Namun, toko kelontong ini juga lebih diminati masyarakat karena dari berbagai kalangan, karena kan lokasi dari toko kelontong yang mereka pilih itu lebih dekat di lingkungan masyarakat, bahkan dapat ditemukan hanya dengan berjalan kaki saja. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Kelontongku yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat di-download oleh pedagang toko kelontong, di mana aplikasi ini akan mempersingkat waktu pedagang di toko kelontong dalam melakukan stok barang. Selain itu, aplikasi ini juga memprioritaskan stok barang yang akan diisi ulang, di mana para pedagang di toko kelontong akan memberikan eh, peringatan kepada para pedagang bahwa barang yang mereka masukkan atau input pada aplikasi Kelontongku ini sudah menipis, sehingga para pedagang ini dapat merestock ulang barang-barang yang sudah menipis ini agar di tokonya itu barang-barang tersebut tidak kehabisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kelayakan startup berdasarkan analisis SWOT. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki untuk pengambilan peluang yang ada, serta mengerti kelemahan yang dimiliki agar lebih berhati-hati dalam mengambil langkah peluang yang ada, serta menganalisa ke depan bagaimana kelemahan dapat menjadi ancaman yang dapat mendatang di startup Kelontongku ini. Baik, strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Kelontongku, yakni memiliki harga langganan aplikasi yang relatif terjangkau, memiliki layanan yang mudah digunakan, serta aplikasi dapat digunakan secara dipantau kapan saja dan di mana saja. Lalu, eh, kekuatan lain adalah memiliki home base yang berlokasi pada lokasi yang memiliki banyak toko kelontong, yakni di Surabaya dan sekitarnya. Oke, dan weakness atau kelemahan dari startup kita ini sulit untuk mencari investor, atau startup masih baru dan belum memiliki manajemen yang cukup baik. Yang ketiga, sumber daya manusia yang ada masih belum tetap. Jadi masih beranggotakan kelompok kami saja. Dan yang ketiga, yakni opportunity atau peluang yang dapat kita ambil, yakni aplikasi serupa belum banyak ditemukan. Yang kedua, aplikasi serupa mungkin area terbilang tidak terjangkau, serta menjamurnya tren toko kelontong yang ada di sekitar home base atau di sekitar wilayah dari kelompok kami. Serta startup dapat berkolaborasi dengan pekerja freelance untuk mengembangkan startup. Lalu untuk ancaman yang ada, yakni yang pertama, kesulitan untuk mencari investor agar startup tetap sustainable atau berkelanjutan. Yang kedua, toko kelontong yang dikelola oleh keluarga yang didominasi oleh orang tua, diperlukan pendekatan yang lebih untuk menekan aplikasi Kelontongku karena berbasis Android. Nah, yang tiga, adanya potensi aplikasi serupa yang dapat berkembang dengan cepat. Terima kasih. Model bisnis merupakan cara melakukan bisnis yang memastikan perusahaan akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk tetap beroperasi. Model ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus memposisikan dirinya di sepanjang rantai nilai untuk memastikan keuntungannya. Model bisnis kanvas yang umumnya banyak digunakan oleh perusahaan sering dikatakan dengan bisnis model kanvas atau bisa disingkat BMC.
Pada model ini menggunakan manajemen strategis yang tujuannya adalah untuk secara visual mewakili banyak aspek perusahaan seperti ide, pelanggan, infrastruktur, dan keuangannya. Model Canvas, konsep bisnis berfokus pada visual konsep untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan akurat tentang berbagai jenis pelanggan, pengeluaran, dan teknik kerja. Nah, pada model bisnis Canvas atau bisa dibilang BMC ini ada 9 proses aktivitas organisasinya. Yang pertama yaitu value proposition. Dengan kata lain, proposisi nilai adalah fitur penjualan unik dari produk atau layanan perusahaan yang mendorong pelanggan untuk memilih bisnis. Sebelum hal lain dapat ditentukan, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang proporsi nilai. Nah, pada subjeknya itu kelontongku akan memastikan bahwa produk yang dijual dengan tepat sesuai apa yang dicari pelanggan dan menjawab pertanyaan apakah produk kelontongku akan memberikan solusi untuk masalah yang mereka hadapi atau tidak. Yang kedua, segmentasi pelanggan berkaitan erat dengan proporsi nilai yang berikan kepada mereka. Pelanggan yang kebutuhannya sedang ditangani dapat dipecah menjadi berbagai subkelompok atau segmen tergantung pada faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, minat, dan tingkat konsumerisme mereka secara keseluruhan. Pada kelontongku, segmentasi pelanggan pemilik toko kelontongku yang ada di Madura. Yang kedua adalah customer relationship. Nah, pada hal ini memungkinkan penemuan cara yang paling produktif untuk terlibat dengan konsumen yang sudah ada dan calon konsumen. Pada kelontongku memberikan informasi prioritas stok yang akan diisi ulang. Yang kedua, channel. Nah, pada hal ini sebagai tempat pertemuan dengan pelanggan. Pada kelontongku menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang manfaat produk kami kepada pelanggan. Yang selanjutnya, key activities merupakan operasi sehari-hari perusahaan yang diarahkan untuk mencapai proporsi nilai. Pada kelontongku memberikan manfaat dengan mempersingkat waktu untuk melakukan stok barang agar konsumen merasa puas. Yang selanjutnya, key resource pada kelontongku memiliki sumber daya berupa ruang kerja, komputer, dan karyawan untuk menunjang kelancaran bisnis. Selanjutnya, key partners menggunakan rekanan toko-toko yang punya stok yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya, cost struktur pada kelontongku yang cukup memakan banyak biaya yaitu gaji karyawan. Revenue stream yaitu sumber pendapatan kelontongku dari para pelanggan yang menggunakan jasa kami. Baik, pada sustainable startup, bisnis startup akan menjadi semakin baik jikalau mampu mengikuti berbagai arus tren yang sedang berkembang pada lingkungannya. Keberlanjutan ini amat penting agar misi utama cepat terselesaikan juga semakin melebarnya sayap bisnis tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini kelontongku berusaha untuk menjabarkan sekilas visi misi yang dimiliki serta keberlanjutan pengembangan. Nah, pada sisinya itu menjadi penerang pada usaha toko kecil. Misinya saat ini menggerakkan toko kecil masyarakat lingkup Madura. Yang kedua, mampu menarik minat perhatian para pemilik toko-toko kecil Madura. Yang ketiga, menjadi solusi awal segala kebingungan pengelolaan toko. Yang keempat, melakukan pembinaan wirausaha yang baik dengan perkembangan teknologi. Nah, pada 5 tahun ke depan, yang pertama, kami memperluas relasi dan rekan kerjasama bisnis antar provinsi. Yang kedua, menarik minat perhatian pemilik usaha kecil di Pulau Jawa. Yang ketiga, layanan terintegrasi dengan berbagai sistem pembayaran dan administrasi. Dan yang keempat, wadah untuk melakukan pelatihan pengelolaan bisnis lingkup nasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan bagian sistematika penulisan bisnis plan. Yang pertama yaitu ada latar belakang ide startup, di mana pada bagian ini itu berisi mengenai alasan mengapa kita membuat bisnis plan. Dilma, pulang. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qudrati Islami dengan NIM terakhir 3020. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistematika penulisan bisnis plan. Yang pertama,
yaitu ada latar belakang ide startup, di mana pada bagian ini tuh berisi mengapa sih alasan kah? Perkenalkan, nama saya Lailatul Qudrati Islami dengan NIM terakhir 3020. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistematika penulisan bisnis plan. Yang pertama yaitu ada latar belakang ide startup. Pada bagian ini itu berisi mengenai alasan mengapa kita mengambil atau membuat bisnis plan. Lalu tujuan dari pembuatan bisnis plan itu sendiri serta manfaat dari pembuatan bisnis plan tersebut. Yang kedua yaitu ada studi kelayakan startup, di mana pada bagian ini tuh berisi mengenai analisis dari bisnis plan yang kita buat. Pada bagian ini tuh juga bisa dikatakan sebagai evaluasi atau proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai prospek bisnis plan yang kita bangun atau yang kita buat. Yang ketiga yaitu ada analisis model bisnis. Pada bagian ini itu berisi deskripsi mengenai bisnis yang kita buat. Lalu yang keempat yaitu ada sistematika penulisan bisnis plan, di mana pada bagian ini itu berisi penjelasan secara singkat mengenai tata cara dari penulisan bisnis plan, di mana pada poin-poin yang ada di dalam makalah bisnis plan tersebut akan dijelaskan pada sistematika penulisan bisnis plan. Lalu yang keenam yaitu ada manajemen pemasaran dan operasional startup. Pada bagian ini itu berisi mengenai bagaimana cara untuk memasarkan atau mempromosikan bisnis yang kita buat kepada orang-orang umum. Lalu yang ketujuh yaitu ada manajemen sumber daya manusia startup. Bagian ini itu merupakan bagian yang berisi mengenai penentuan peran kerja dalam mengelola bisnis yang akan kita buat. Yang kedelapan yaitu ada analisis biaya dan keuangan startup, di mana pada bagian ini itu berisi mengenai rincian sementara rincian yang tidak tetap mengenai biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan bisnis startup. Lalu yang terakhir yaitu ada sustainable startup. Pada bagian ini itu berisi mengenai visi misi dari bisnis plan yang akan kita buat seperti itu. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai manajemen pemasaran dan juga operasional startup, di mana pemasaran sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dari seluruh aktivitas yang terdiri dari penciptaan, penawaran, hingga pada penjualan produk untuk para konsumen. Hal ini ditujukan tidak lain yaitu sebagai bentuk untuk menarik para konsumen, memberikan harga spesial, pendistribusian produk dengan mudah, mempromosikan dengan lebih efektif, serta mempertahankan keloyalitasan konsumen. Dengan demikian, apabila pada kegiatan pemasaran dilakukan dengan beberapa tahap seperti analisa perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga pengendalian dalam seluruh kegiatan pemasaran perusahaan, maka hal ini perusahaan startup dikatakan melakukan kegiatan manajemen pemasaran. Kegiatan tersebut ditujukan supaya lebih efektif dan juga lebih efisien, serta memberikan strategi yang lebih matang untuk menghadapi permasalahan atau problem yang dihadapi pada pangsa pasar berikutnya. Adapun jika dikaji lebih jauh, pemasaran sendiri dimaknai dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama pemasaran sebagai budaya, di mana pemasaran sebagai budaya ini dikonsepkan sebagai nilai dalam budaya dari suatu perusahaan yang mana antara pimpinan dan juga para karyawan ini saling bekerja sama untuk menjual produk sebagai manifestasi pekerjaan yang rutin. Sebagaimana dari startup kelontongku nantinya, semua staf yang terlibat di dalamnya akan ikut andil peran penting untuk memasarkan dari produk tersebut dengan jadwal yang sudah ditentukan serta standar operasional yang sudah berlaku dan disepakati bersama. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran sebagai strategi, di mana dimensi kedua ini dimaknai sebagai suatu aktivitas pemasaran yang bertujuan lebih berorientasi pada 3 hal penting, yaitu yang pertama segmentation, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Untuk segmentasi sendiri, kelompokku akan melakukan riset terhadap karakteristik pasar dengan beberapa acuan tertentu, diantaranya yaitu mulai dari demografi, geografi, psikografi, dan juga manfaat produk hingga pada intensitas konsumen
dalam mengonsumsi produk tersebut. Sebagai contohnya, kelontongku nanti akan berjalan lebih efektif apabila hal tersebut dilaksanakan pada musim yang mendekati Lebaran dengan momen-momen tertentu yang mana para konsumen memanfaatkan produk-produk tersebut lebih banyak intensitasnya daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu targeting, di mana kelontongku akan berfokus pada aktivitas penentuan target yang lebih matang dari sebelumnya. Hal ini akan melihat potensi dari masing-masing produk dengan segmentasinya, yang kemudian akan dilakukan riset lebih lanjut agar dapat tercapai suatu efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu positioning, di mana proses ini berfokus pada diferensiasi produk dengan bentuk tabel supaya para konsumen agar lebih mudah memahami dari perbedaan produk tersebut. Untuk pemasaran yang ketiga yaitu pemasaran sebagai taktik, di mana orientasi ini akan dibagi lagi menjadi dimensi 4PS. Yang pertama yaitu produk, di mana para pelaku usaha kelontongku akan melakukan penawaran dengan lebih detail kepada para konsumen melalui berbagai strategi pemasaran yang bisa dilakukan dan diusahakan. Di antaranya proses knowledge yang diimplementasikan melalui sebuah katalog, brosur, spanduk, dan masih banyak lagi. Informasi yang dicantumkan ini lengkap terkait dengan deskripsi produk serta rincian-rincian tertentu lainnya. Yang kedua yaitu price, di mana fokus kedua terkait dengan harga yang ditentukan untuk para konsumen dalam mendapatkan berbagai produk dari kelontongku ini akan disesuaikan dengan nilai dan juga bobot dari produk tersebut. Namun di sini kelontongku akan mencoba untuk membuat konsumen terus tertarik dengan melalui beberapa strategi, di antaranya yaitu harga yang sudah tertera, kemudian ada diskon, metode pembayaran yang melalui berbagai pilihan yang bisa disesuaikan oleh para konsumen, serta beberapa cara strategi yang lainnya. Yang ketiga yaitu promotion, di mana aktivitas ketiga ini kelontongku masih tetap berfokus pada pemasaran, namun intensitasnya akan lebih tinggi, yaitu memberikan penjelasan terkait dengan manfaat dari produk startup yang ditawarkan. Tidak hanya itu saja, melainkan meyakinkan konsumen terhadap produk tersebut bahwasanya memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Nantinya kelontongku ini akan melakukan berbagai cara promosi, di antaranya yaitu iklan, penjualan by store, hingga public relation ke pangsa pasar tertentu. Pemasaran sebagai taktik yang keempat yaitu place, di mana ketersediaan produk dari kelontongku ini dengan adanya tempat secara offline, yang mana hal ini nantinya akan ditujukan agar memudahkan para konsumen untuk memperoleh dari produk yang dibutuhkan. Orientasinya ini nanti akan dipertimbangkan dengan seksama terkait dengan beberapa hal terkait lokasi, transport, waktu, jangkauan, dan masih banyak lagi. Sementara itu, terkait dengan operasional startup sendiri akan mampu diterapkan apabila pada berbagai kebutuhan dari usaha tersebut terkait dengan produksi yang bertujuan pada hasil akhir suatu produk yang maksimal. Terdapat beberapa sistem operasional dari perusahaan startup yang ditujukan untuk produk sebagai berjalan untuk efektif dan juga efisien. Berikut beberapa desain sistem produksi startup, yaitu yang pertama, Design for Manufacture, di mana konsep sistem pertama ini kerjasamanya dari berbagai bagian tugas desain dengan produksi barang. Pada kerjasama tersebut ditujukan agar dapat menghasilkan kualitas startup kelontongku memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Yang kedua yaitu sistem operasional Computer Aided Design, di mana sistem kedua ini yaitu pengembangan terhadap operasional produksi dengan pemanfaatan teknologi informasi selama perancangan produk berlangsung. Sebagaimana terlihat produk dari kelontongku sendiri yang akan menggunakan serangkaian software tertentu dengan tujuan dapat menghasilkan produk yang lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga yaitu sistem operasional Computer Aided Manufacturing, di mana sistem ketiga ini hampir tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja pada sistem ini lebih merencanakan kembali dan juga mengendalikan terhadap produksi produk berlangsung. Begitu juga didapati pada kelontongku sendiri akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas yang akan diprogramkan.
Kemudian sistem operasional yang terakhir yaitu Computer Integrated Manufacturing, di mana sistem terakhir ini yaitu lebih kepada integrasi berbagai proses yang dilalui. Hal ini diterapkan agar nantinya startup layaknya Kelontongku ini dapat mengalami peningkatan pada keefisienan dan keefektivitasan produk. Keterlibatan manusia ini menjadi sebuah kebutuhan utama sebelum membentuk ide serta gagasan. Segala hasil ide ciptaan manusia yang kita rasakan sampai saat ini itu terciptanya teknologi. Namun, sepintar apapun teknologi yang diciptakan, itu tidak dapat merubah posisinya menjadi penggerak aktivitas nomor satu di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dilakukannya perencanaan awal agar sumber daya manusia ini mampu memberikan karya ide yang lebih maksimal dibanding teknologi itu tadi. Yang pertama, kita harus membuat list kebutuhan karyawan dan juga jumlah-jumlah yang akan terlibat pada masing-masing pekerjaan. Selanjutnya, kita menganalisis secara mendalam deskripsi dari tugas-tugas pekerjaan tersebut serta jabatan-jabatannya. Yang ketiga, kita melakukan open recruitment job yang disebarkan kepada khalayak umum serta memberikan spesifikasi dari masing-masing jabatan itu kebutuhan pekerjanya seperti apa, seperti minimal pendidikan, usia, dan juga jenis kelamin. Dilanjutkan melakukan uji tes kelayakan pelamar dalam melakukan pekerjaan melalui soal studi kasus dan juga praktik. Yang keempat atau terakhir, yang kelima atau terakhir, adanya kesepakatan kerja antara pihak pemilik startup dengan calon partner kerja yang tertulis dalam sebuah kontrak kerja. Tapi tidak sampai di sini saja, pengelolaan dan pengukuran sumber daya manusia itu juga diperlukan. Ada 4 hal. Yang pertama itu memberikan kesepadanan bidang yang ditekuni oleh karyawan dengan pendidikan yang telah ia raih. Yang kedua itu memberikan kejelasan fokus kerja serta ruang lingkup yang akan dikerjakan oleh karyawan. Contohnya, kalau misalnya dia lulusan di IT, ya berarti dia memegang IT. Biar seseorang atau pekerja ini itu mampu fokus terhadap pekerjaan sehingga tidak adanya tumpang tindih kerja dan mengakibatkan pekerjaan utamanya sendiri itu tertinggal. Yang ketiga, perlu mendukung dan mengembangkan segala prestasi yang dimiliki oleh para pekerja kita. Terakhir, kita harus membangun komunikasi dan iklim kerja yang baik agar mereka tetap stay pada startup kita.